Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Nida di sini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau yang disingkat dengan sebutan IPA. IPA. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. Keluar rumah bagaimana? Udah pinter, pakai masker. Kembali lagi ke rumah, cuci tangan. Sip kalau kayak gitu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi hari ini kita akan membahas mengenai sel, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita simak pembelajaran hari ini. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian dia melihat adanya ruangan kecil yang berderet. Ruangan kecil itu dinamakan sel. Kemudian Matthias Schleiden dan Thomas Schwann mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan tersusun dari sel. Berdasarkannya, mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dibedakan. Prokariotik atau prokariota merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya bakteri dan alga biru. Sedangkan ekariota atau disebut ekariotik merupakan sel yang memiliki membran inti, misalnya sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian bisa melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berdasarkan tabel berikut ini, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada 4, yaitu dinding sel, kloroplas, vakuola, dan lisosom. Yang pertama pada hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak membentuk dan melindungi isi sel. Yang kedua, hewan itu tidak memiliki plastida atau kloroplas, karena kloroplas ini digunakan untuk fotosintesis. Yang ketiga, hewan itu tidak memiliki vakuola atau tempat penyimpanan makanan. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki lisosom yang digunakan untuk mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat dalam sel. Jadi yang dimaksud dengan jaringan yaitu sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di sini, Ibu akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan yang kalian lihat di gambar itu ada 7. Tapi sebenarnya garis besar jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5, yaitu jaringan meristem, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan epidermis, yang keempat jaringan pelindung atau penyokong yang terdiri dari jaringan sklerenkim dan kolenkim, dan yang kelima yaitu jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan meristem. Jadi yang dimaksud dengan jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah atau disebut mitosis, serta belum berdiferensiasi. Jadi ya, meristem ini jaringannya itu belum melakukan pembelahan. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim ini selnya berdinding selulosa tipis, berfungsi sebagai pengisi bagian tubuh tumbuhan.
Selain itu, parenkim juga tempat terjadinya fotosintesis karena parenkim berklorofil pada daun. Jadi si parenkim ini yang mengandung zat hijau disebut klorofil sehingga dijadikan sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya yang ketiga, jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis ini adalah bagian terluar pada tumbuhan. Nah, struktur khususnya itu ada stomata. Jadi, tempat difusi oksigen dan karbon dioksida sewaktu respirasi terjadi pada epidermis yang permukaannya bergabus. Kita mulai ke jaringan penyokong atau penguat yang terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang akan Ibu bahas yang pertama tentang kolenkim. Jadi, jaringan kolenkim ini terdiri atas sel-sel hidup yang memiliki selulosa tebal. Penebalan yang utama terjadi pada sudut-sudutnya. Terdapat pada bagian terluar batang dan urat daun, sehingga dapat menyokong dan memperkuat organ. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim ya. Jadi jaringan sklerenkim ini bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Nah, terdapat pada korteks, perisikel, dan antara silem dan flum. Jadi, yang tadi kolenkim dan sklerenkim ini termasuk ke dalam jaringan penguat atau jaringan penyokong. Selanjutnya, pada jaringan pengangkut yang terdiri dari silem dan plum. Silem terdapat pada bagian kayu tanaman yang berfungsi untuk menyalurkan atau mengangkut air, garam, dan mineral dari akar menuju bagian daun. Kalau tadi silem sebagai pembuluh kayu, nah sekarang jaringan flum sebagai pembuluh tapis yang berfungsi untuk apa? Jadi si jaringan flum ini berfungsi untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itulah silem dan flum sebagai jaringan pengangkut. Itulah jaringan-jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita beralih ke jaringan pada hewan. Jadi jaringan pada hewan ini terdapat 5 jaringan. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Terus yang keempat ada jaringan otot dan yang kelima ada jaringan saraf. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Seperti halnya jaringan meristem pada tumbuhan, begitu pula jaringan meristem pada hewan. Jadi, jaringan meristem ini sel-selnya selalu membelah. Jaringan ini terdapat pada fase embrio. Selanjutnya yaitu jaringan epitel. Jadi, jaringan epitel ini merupakan jaringan yang menutupi jaringan lain. Ada epitel sederhana dan epitel berlapis. Nah, bentuknya itu ada yang pipih, silindris, kubus, dan bersilia. Selanjutnya yang ketiga, ada jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Fungsinya melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ, mengisi rongga di antar organ, dan lain-lain. Jaringan ikat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Jaringan yang keempat pada jaringan hewan yaitu jaringan otak pada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Berfungsi sebagai apa? Yaitu sebagai penggerak. Jadi jaringan otot ini memiliki garis gelap dan terang berselang-seling. Sel otot atau jaringan otot terdapat pada organ dalam misalnya di usus dan pembuluh darah. Kalau otot polos tidak memiliki garis gelap dan terang. Sel otot polos berbentuk gelondongan dan berinti satu. Kerja otot polos tidak dipengaruhi kehendak kita. Selanjutnya, otot jantung memiliki garis gelap dan terang seperti otot lurik,
tapi bekerja di luar kehendak kita. Itulah perbedaan-perbedaan pada jaringan otot. Jadi ini yang terakhir pada hewan, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai penghantar rangsang, yakni membawa rangsang dari alat penerima rangsang atau disebut reseptor ke otak, kemudian diteruskan ke otot. Jaringan saraf hanya dimiliki oleh hewan dan manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari mengenai organ dan sistem organ. Jadi, sebenarnya organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan. Ya, kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai organisasi kehidupan sel dan jaringan. Nah, sel itu adalah struktural terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan dari sel akan membentuk suatu jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, dan kumpulan dari organ-organ akan membentuk sistem organ. Itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, contoh selanjutnya, ada organ pada tumbuhan. Tumbuhan itu adalah suatu organ. Nah, jaringan yang menyusunnya terdiri dari akar, kemudian batang, dan daun. Akar, batang, daun itu merupakan jaringan yang membentuk suatu organ, yaitu organ tumbuhan. Sudah paham kalian mengenai organ? Nah, ini adalah pengertian dari organ. Jadi organ itu adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya jantung. Jantung adalah organ. Kan organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan. Nah, yang membentuk organ jantung itu terdiri dari jaringan-jaringan. Jaringan apa sajakah yang membentuk jantung? Perhatikan gambar ini. Ini adalah jaringan-jaringan yang membentuk organ jantung. Oke, selanjutnya yaitu tentang sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ yang membentuk suatu sistem organ. Contohnya apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada beberapa organ yang membantu pada sistem peredaran darah. Contohnya organ ini. Nah, ini adalah sistem organ pada manusia. Jadi, sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ membentuk suatu sistem organ. Nah, secara etimologi bahwa sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu tugas tertentu. Nah, kemudian sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu adalah sistem organ kan? Nah, apa saja sih organ-organ yang bekerja sama pada sistem pernapasan itu? Nah, mulai dari hidung, tenggorokan yang terdiri dari laring dan faring, kemudian ada alveolus, kemudian ada bronkus, dan ada paru-paru. Nah, selanjutnya sistem ekresi pada manusia atau sistem pembuangan zat sisa. Yang bekerja samanya apa aja? Ada kulit, ada ginjal, ada hati, dan sebagainya. Masih pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui apa itu individu. Kemudian individu itu akan membentuk suatu populasi. Populasi itu akan membentuk suatu komunitas. Komunitas itu akan membentuk suatu ekosistem. Dan ekosistem itu akan membentuk suatu biosfer. Nah, jadi pembelajaran hari ini mengenai ekosistem. Nah, sebenarnya pembelajaran hari ini ada kesinambungan dengan materi sebelumnya, yaitu organisasi kehidupan. Oke, siap untuk belajar hari ini? Belajar mengenai ekosistem. Jadi sebenarnya pembelajaran hari ini itu berlanjut. Jadi ada kesinambungan dari materi pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan kumpulan dari organisme akan membentuk suatu individu. Individu berkumpul akan membentuk populasi. Populasi berkumpul akan membentuk suatu ekosistem. Nah, ekosistem itu terbagi menjadi dua. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dan macamnya juga ada dua. Ada ekosistem biotik dan ada juga ekosistem abiotik. Untuk lebih lanjut, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
Contohnya di sini adalah hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk sebagai hasil kerja manusia. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, akuarium, hutan wisata, waduk, dan sebagainya. Jadi, komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ada abiotik dan biotik. Pengertian abiotik di sini adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Sedangkan biotik itu adalah segala sesuatu yang bernyawa. Kita akan menjelaskan satu-satu, yaitu tentang abiotik. Jadi maksudnya segala sesuatu yang tidak bernyawa itu seperti tadi yang kalian lihat di gambar, ada tanah, kemudian udara, kemudian cahaya matahari, dan air. Nah, komponen abiotik juga mempengaruhi suatu ekosistem organisme dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Jadi, komponen abiotik maupun komponen biotik itu saling mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu organisasi kehidupan, yaitu ekosistem kehidupan. Selesai. Oke, kita akan belajar mengenai simbiosis. Pasti kalian waktu SD pernah mendengar apa itu simbiosis atau yang dimaksud dengan pola interaksi. Ya. Nah, pembelajaran hari ini bertujuan untuk membahas mengenai simbiosis itu apa, kemudian apa saja sih yang dimaksud dengan simbiosis, kemudian pengertian dari simbiosis, dan berapa macam simbiosis. Oke, jadi simbiosis atau pola interaksi itu pada hakikatnya kita semua itu sebagai organisme atau sebagai individu memerlukan organisme lain dalam melakukan interaksi sosial. Jadi kenapa kita harus mempelajari mengenai simbiosis atau pola interaksi ini? Karena pada hakikatnya setiap manusia atau setiap organisme membutuhkan organisme lain dalam menjalani kehidupannya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui macam-macam dari simbiosis ini. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah macam-macam dari simbiosis atau pola interaksi. Akan Ibu jelaskan satu-satu. Kalau di buku paket kalian ada di halaman 276 yang menggunakan buku paket Erlangga. Interaksi yang pertama ada pola interaksi netralisme. Yang dimaksud dengan netralisme ini adalah simbiosis yang terjadi di mana organisme itu hidup dalam satu habitat yang sama. Disebut netralisme jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya. Jadi, mereka itu tidak akan memperebutkan makanannya. Nah, ini antara kucing dan ayam. Adalah pola interaksi kompetisi. Yang dimaksud dengan pola interaksi kompetisi itu di mana dua makhluk hidup yang hidup dalam satu tempat memperebutkan suatu. Contohnya kompetisi atau persaingan yang terjadi pada simbiosis ini sangat beragam, mulai dari kompetisi makanan, kompetisi wilayah, ataupun kekuasaan. Pola interaksi yang ketiga yaitu pola interaksi predasi. Pola interaksi yang ketiga atau simbiosis yang ketiga adalah predasi. Jadi, predasi itu di mana satu pihak berperan sebagai predator dan satu pihak lain berperan sebagai mangsa. Contohnya macan dan kancil. Nah, macan itu sebagai predator dan kancil itu sebagai mangsanya. Pola interaksi yang keempat yaitu parasitisme.
Jadi yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme itu di mana makhluk hidup yang bersifat menguntungkan sepihak dan pihak lain yang terlibat dalam simbiosis ini akan dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk dengan kulit manusia, benalu dengan inangnya, dan masih banyak lagi. Ataupun buah mangga dengan lalat. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Pola interaksi yang kelima yaitu mutualisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme ini pasti kalian sudah tahu banyak ya. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dengan kupu-kupu, kemudian sapi dengan kutu, dan sebagainya. Jadi yang satu untung, yang satu juga untung. Itulah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Pola interaksi yang keenam yaitu komensalisme. Untuk simbiosis komensalisme itu apabila suatu makhluk hidup berada di satu tempat yang sama, tapi pihak yang satu mendapat keuntungan sedangkan pihak yang lain tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa diuntungkan. Nah, simbiosis komensalisme ini tidak merugikan pihak manapun. Begitu. Pola interaksi yang ketujuh yaitu amensalisme. Dan ini adalah pola interaksi yang terakhir, yaitu pola interaksi atau simbiosis amensalisme. Jadi yang dimaksud dengan simbiosis amensalisme ini berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme. Nah, kalau amensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Jadi tidak terpengaruhi apa-apa. Oke, kalian pernah belajar kan mengenai rantai-rantai makanan? Coba sebelum ibu bahas. Kalian tahu ini apa? Coba ini kalian tahu ini gambar apa? Nah, itu adalah rantai-rantai makanan. Dan ini adalah jaring-jaring makanan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bertujuan kalian bisa mengetahui dan membedakan apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan. Jadi rantai-rantai makanan itu adalah perpindahan energi. Tahu kan ya? Jadi perpindahan energi melalui peristiwa makan dimakannya suatu organisme. Ya. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, urutan-urutannya yang pertama yaitu ada produsen, kemudian yang kedua ada yang namanya konsumen, dan yang ketiga ada yang namanya dekomposer atau sebagai pengurai. Mari perhatikan gambar berikut ini. Rantai makanan, yang pertama ada rumput sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak ini sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Nah, dan ular itu akan dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan elang akan mati. Nah, kemudian akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer di sini sebagai jamur atau fungi. Dan kemudian ketika telah diuraikan akan diserap kembali oleh produsen atau rumput. Itulah yang dimaksud dengan rantai makan. Oke, kalian sudah paham ya mengenai rantai-rantai makanan?
Selanjutnya tentang jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan yang membentuk suatu jaring, ya. Nah, rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan yang akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan ya gambar berikut ini. Yang pertama, rumput. Rumput akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Nah, selanjutnya, pohon. Pohon akan dimakan oleh ulat dan juga belalang. Kemudian, ada ulat dimakan oleh ayam dan juga belalang juga dimakan oleh ayam. Selanjutnya, ada tikus dimakan oleh ular dan juga dimakan oleh elang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, ulat juga dimakan oleh katak. Ayam dimakan oleh ular dan juga ayam dimakan oleh elang. Katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan atau sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan yang membentuk suatu jaring-jaring. Tahukah kalian apa itu piramida makanan? Nah, secara sederhana, piramida makanan adalah pembagian populasi hewan dan tumbuhan berdasarkan jumlahnya dalam bentuk piramida. Pada sebuah ekosistem yang normal, produsen mempunyai jumlah terbanyak pada sebuah ekosistem. Selanjutnya, jumlah konsumen tingkat 1 lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak dari konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Piramida makanan dibagi menjadi 2 karena pada dasarnya habitat dan makanan makhluk hidup secara umum terbagi menjadi darat dan laut. Oleh karena itu, jenis makanan, cara hidup, dan ekosistemnya juga pasti berbeda. Yang pertama yaitu piramida makanan ekosistem air atau laut. Yang pertama ada fitoplankton, menjadi produsen karena jumlahnya sangat banyak dan menjadi cadangan makanan bagi sebagian besar makhluk hidup pada ekosistem air. Kemudian konsumen 1 pada piramida makanan ekosistem laut adalah ikan kecil dan ikan berukuran besar yang pada umumnya mengkonsumsi plankton. Konsumen 2 pada ekosistem laut adalah anjing laut dan ikan yang mengkonsumsi ikan yang lebih kecil. Kemudian, konsumen 3 pada piramida makanan air laut adalah paus pembunuh. Piramida makanan pada biota air adalah ikan besar. Selanjutnya, piramida makanan ekosistem darat. Bisa kalian lihat di gambar bahwa yang pertama adalah menduduki produsen pada piramida makanan ekosistem darat dihuni oleh berbagai tumbuhan seperti rerumputan dan tumbuhan yang daunnya dikonsumsi oleh sebagian besar populasi binatang di daratan. Konsumen 1, ekosistem darat contohnya adalah serangga, tikus, belalang yang memakan tumbuhan. Konsumen 2 diisi oleh katak, ayam, dan hewan sejenisnya yang mengkonsumsi serangga, belalang, dan tikus. Kemudian, konsumen 3 pada piramida makanan ekosistem darat adalah burung elang, ular, dan hewan lain, pemangsa ayam, dan hewan sejenisnya. Itulah contoh dari piramida makanan laut dan darat. Selanjutnya, jenis-jenis piramida makanan. Jenis piramida makanan dibagi menjadi 3, yaitu piramida energi, piramida biomasa, dan piramida populasi.
pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya bahan anorganik atau organik ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan lingkungan tersebut. Nah, yang akan Ibu sampaikan di sini yang pertama ada pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran dapat terjadi secara alami atau sebagai akibat kegiatan manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Pencemaran air. Jadi, pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Ya, itu adalah pengertian dari pencemaran air. Selanjutnya, ciri-ciri air yang tercemar itu, yang pertama, warna, bau, dan rasanya berubah. pH kurang dari 7 atau lebih dari 7, karena pH air yang normal itu adalah sama dengan 7. Berdasarkan definisi tersebut, air limbah dibagi menjadi 2 golongan. Air limbah domestik yang terdiri dari kegiatan manusia secara langsung, seperti kegiatan rumah tangga, misalnya deterjen dan pasar, serta air limbah non-domestik yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti industri, pertambangan, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan mengenai pencemaran air. Selanjutnya kita ke pencemaran tanah. Banyak orang kurang menyadari bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Oleh karenanya, kurang kesadaran itulah manusia sering membuang sampah dan bahan pencemar ke tanah. Sampah yang tidak dapat terurai secara alami menyebabkan pencemaran tanah. Sampah yang bisa diurai seperti sisa hewan dan tumbuhan dapat secara alami dihancurkan oleh dekomposasi yang disebut dengan biodegradable, sedangkan yang tidak dapat diuraikan secara alami disebut non-biodegradable. Untuk mengatasi pencemaran melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Yang terakhir, pencemaran udara, yaitu peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Yang menjadi sumber pencemaran udara yaitu asap pabrik, yaitu sulfur oksida. Kemudian kendaraan seperti mobil, motor, bis, dan sebagainya yang menghasilkan karbon dioksida, nitrogen oksida, CFC, dan sebagainya yang dapat merusak udara lingkungan sekitar. Selamat belajar. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer bumi. Berdasarkan penelitian, suhu bumi kita telah meningkat sebesar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan ini terlihat kecil, tetapi dampaknya ternyata sangat besar. Perhatikan tayangan berikut ini. Ada seorang anak yang akan membeli es krim. Namun, setelah membayar dan membelinya, tiba-tiba es krimnya meleleh tanpa dia makan. Nah, ada apakah gerangan? Anak laki-laki itu pun merasa sedih.
karena dia tidak bisa memakan es krim yang dia makan. Nah, kemudian dia ketakutan. Ada 3 orang yang muncul, yaitu CO2 karbon dioksida, CH4 metana, dan N2O natrium oksida. Nah, mereka itu adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ternyata CO2 dihasilkan juga dari asap kendaraan. CO2 di atmosfer bumi semakin bertambah. Asap pabrik juga merupakan penghasil dari CO2 atau karbon dioksida dan juga metana dan juga nitrogen oksida. Pohon atau tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida, sehingga karbon dioksida di dalam atmosfer bumi seimbang. Tiba-tiba ada manusia yang tidak bertanggung jawab menggunduli hutan dan menjadikan hutan tersebut menjadi bangunan-bangunan yang tinggi. Penggundulan hutan menyebabkan karbon dioksida di atmosfer bumi semakin meningkat, sehingga bumi tidak bisa mempertahankan keseimbangan lagi. Seorang anak pun akhirnya mencari tahu bagaimana keadaan kondisi bumi pada saat ini. Dia pun mencari tahu dan ternyata di bumi kita itu ada lapisan greenhouse effect atau lapisan efek rumah kaca. Dan ternyata lapisan efek rumah kaca kita itu semakin tebal. Sehingga ketika matahari memberikan sinarnya kepada bumi yang awalnya menghangatkan, karena sinar matahari tidak bisa dipantulkan kembali keluar, dan akhirnya kita kelebihan sinar yang menyebabkan bumi kita semakin panas dan temperatur bumi semakin meningkat. Itulah yang dimaksud dengan global warming atau pemanasan global. Semakin tingginya gas efek rumah kaca, hal ini yang menyebabkan suhu permukaan bumi semakin lebih panas. Hal inilah yang disebut dengan global warming atau pemanasan global. Jika kita tidak memulai untuk menanggulangi pemanasan global, maka kita akan kehilangan manusia, pohon, dan hewan. Setelah mengetahui apa yang terjadi di bumi kita, anak itu kembali lagi ke permukaan bumi. Kemudian dia mulai menanam kembali pohon-pohon. Karena itu adalah salah satu cara untuk dapat menyeimbangkan kembali gas karbon dioksida di bumi kita. Cara-cara untuk menanggulangi pemanasan global: penanaman kembali pohon, pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang, penggunaan air panas yang sedikit, mematikan elektronik apabila sudah tidak digunakan, dan menyebarkan kesadaran kepada masyarakat.
Nah, akhirnya bumi kita terasa sehat kembali dan kita dapat mencegah global warming. Dan ini pun adalah suatu animasi yang dibuat oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim. Itulah yang mengancam kita apabila kita tidak peduli akan fenomena perubahan iklim yang dampaknya sudah terjadi di negeri kita sendiri. Banjir karena curah hujan ekstrim, gagal panen, wabah penyakit menyebar. Kita tidak bisa menghindarinya kecuali kita melakukan perubahan. Pilih kendaraan rendah emisi, gunakan transportasi umum, hemat energi, dan budayakan penghijauan. Lakukan perubahan sekarang, selamatkan aku dan masa depan kita. Tuh, gak, lakukan sekarang. Oke kalian, semoga cukup paham ya mengenai pemanasan global. Nah, ini adalah efek rumah kaca. Jadi sinar matahari yang akan masuk ke dalam permukaan bumi atau ke dalam bumi itu akan diserap. Kemudian bumi akan terasa sangat hangat. Karena kalaupun tidak ada efek rumah kaca, bumi kita itu akan mencapai minus 18 derajat Celcius dan itu sangat dingin sekali. Tapi apabila kelebihan efek rumah kaca, yang terjadi adalah sinar matahari yang masuk ke dalam bumi itu akan bisa dipantulkan keluar lagi atau lepas dari atmosfer bumi, sehingga dipantulkan kembali ke bumi. Yang awalnya bumi sudah hangat, ditambah lagi dengan karbon dioksida, nitrogen, kemudian metana, kemudian CFC yang dihasilkan dari parfum yang beralkohol, yang menyebabkan bumi itu semakin panas dan panas. Dan akhirnya yang terjadi yang seperti tadi video yang sudah kalian tonton. Nah, yang pertama dibahas yaitu lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang paling tinggi atau jaraknya paling jauh dengan bumi adalah eksosfer. Troposfer berasal dari kata tropos, yaitu bahasa Yunani kuno yang artinya berubah. Jadi dinamika pada lapisan troposfer ini selalu berubah. Sehingga yang terjadi di sini yaitu cuaca yang berubah-ubah, angin, udara, dan juga iklim ada di lapisan troposfer. Selanjutnya lapisan stratosfer. Jadi di lapisan stratosfer ini berasal dari kata strat yang artinya lapisan. Nah, di sini itu tidak ada awan, sehingga pesawat juga terbang di lapisan ini. Dan di sini juga adanya lapisan ozon. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Jadi bisa kalian lihat juga ya, jaraknya itu adalah 50 sampai dengan 85 km dari permukaan bumi. Nah, di sini itu yang terjadi adalah jatuhnya meteor atau yang disebut dengan bintang jatuh. Jadi jatuhnya meteor atau bintang jatuh ini terjadi pada lapisan mesosfer. Yang keempat, lapisan termosfer. Jadi lapisan termosfer ini punya arti termo yang artinya panas. Nah, tapi jika kita sampai di lapisan ini, panasnya tidak akan sampai ke tubuh kita karena tidak ada molekul yang dapat memindahkan panasnya ke tubuh kita. Nah, di sini itu adanya satelit. Lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer. Jaraknya dengan permukaan bumi yaitu kurang lebih 500 km. Nah, di lapisan ini itu memiliki kandungan gas yang rendah akan gaya gravitasi dan lemah. Di sini itu terdapat gas helium dan hidrogen. Siklus hidrologi atau siklus air adalah perputaran air dari atmosfer bumi, kemudian ke laut, dan kembali lagi ke atmosfer. Ada 3 jenis siklus air: pendek, sedang, dan panjang.
Siklus pendek. Jadi, ketika air laut mengalami penguapan, maka akan terjadi kondensasi. Nah, kondensasi ini akan membentuk uap air dan menjadi awan, sehingga terjadinya hujan. Dari hujan tersebut, air kembali ke laut. Jadi siklus pendek itu, air laut menguap, kemudian terjadilah kondensasi dan membentuk awan. Dari awan tersebut terjadilah hujan. Nah, air hujan ini yang nantinya akan kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi. Nah, dari kondensasi tersebut ada uap air membentuk awan. Nah, awan tersebut terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan menuju ke tanah. Nah, dari tanah tersebut air kembali menuju laut. Jadi proses siklus yang sedang itu, air laut menguap, membentuk kondensasi, dan terjadinya awan, kemudian awan dibawa oleh angin menuju daratan dan hujan jatuh di daratan menuju ke tanah. Nah, dari tanah tersebut air kembali menuju ke lautan. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap, kemudian terjadinya kondensasi dan membentuk uap air yang menjadi awan. Nah, awan tersebut terbawa angin menuju ke daratan hingga ke pegunungan tinggi. Nah, di pegunungan tinggi turunnya salju. Air mengalir melalui sungai karena salju tersebut mencair. Kemudian dari sungai, air kembali menuju lautan. Jadi siklus panjang diawali dengan air laut menguap, membentuk suatu awan, dan awan dibawa oleh angin menuju ke daratan hingga ke pegunungan. Di pegunungan turunnya salju, kemudian salju itu mencair, mengaliri ke sungai, kemudian dari sungai menuju ke lautan. Lapisan litosfer atau disebut lapisan kerak bumi. Lapisan ini terdiri dari core atau inti, kemudian mantel atau selubung, dan litosfer. Nah, inti terdiri dari inti dalam dan inti luar. Dan ada juga yang berbentuk padat dan cair. Batuan terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku hasil pembekuan magma, kemudian batuan sedimen hasil dari pengendapan dan sedimentasi, kemudian batuan metamorf hasil dari tekanan dan perubahan temperatur. Pembentukan batuan disebut dengan siklus batuan. Yang pertama yaitu magma menerobos ke permukaan bumi. Semakin mendekati permukaan bumi, maka suhu dan temperaturnya semakin menurun, sehingga terjadi kristilisasi dan pembekuan yang disebut dengan batuan beku. Batuan beku tersebut akan mengalami pengangkatan menuju ke permukaan bumi. Nah, di permukaan itu terjadi pelapukan dan erosi. Nah, kemudian hasil dari pelapukan dan erosi tersebut akan dibawa oleh air dan angin menuju ke cekungan. Di sanalah terjadi pengendapan dan sedimentasi. Dan sedimentasi itu melalui kompaksi dan sementasi yang sehingga menghasilkan batuan sedimen. Akibat akumulasi batuan sedimen secara terus-menerus dan karena pengaruh aktivitas-aktivitas tektonik dapat mengalami peningkatan temperatur dan tekanan sehingga akan menghasilkan batuan metamorf. Nah, jika temperatur dan tekanan terjadi secara terus-menerus, maka batuan metamorf sendiri akan melebur menjadi magma.
Nah, itulah pengertian dari batuan dan pembentukan batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Pelapukan. Pelapukan pada batuan terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan secara kimiawi, secara biologi, dan secara fisika. Berikut ini adalah animasi pelapukan. Ini adalah batu yang akan mengalami proses pelapukan. Tahun pertama, batu belum mengalami proses pelapukan. Kemudian, salah satu penyebab pelapukan itu adalah adanya sinar matahari yang mengenai si batu tersebut, sehingga sinar matahari tersebut mengenai batu setiap harinya. Berhari-hari batu tersebut terkena sinar matahari terus-menerus. Karena setiap harinya berganti antara siang dan malam, sehingga temperatur yang terjadi pada batu tersebut pun berubah-ubah. Nah, perubahan temperatur atau suhu antara suhu siang hari ke suhu malam hari juga mempengaruhi proses pelapukan. Setelah mengalami beberapa proses pelapukan, maka yang terjadi pada batu akan mengalami ukuran batu menyusut sedikit demi sedikit. Nah, karena perubahan musim panas ke musim hujan setiap tahunnya itu mempengaruhi batu mengalami proses pelapukan fisika. Kemudian sedikit demi sedikit ukuran batu berkurang akibat pelapukan yang terjadi. Angin yang berhembus setiap harinya ke batu juga mempengaruhi proses terjadinya pelapukan. Begitulah proses animasi sederhana terjadinya pelapukan fisika pada batu di alam, yang disebabkan dari beberapa faktor dan bentuk batu berubah menjadi tidak utuh sepenuhnya akibat pelapukan fisika yang terjadi pada batu selama bertahun-tahun.
Jadi, gunung berapi itu adalah suatu gunung yang dapat mengeluarkan lava dari kedalaman sekitar 10 km. Adapun bagian dari gunung berapi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kawah yang merupakan tempat keluarnya magma. Yang kedua ada lava yang merupakan batuan cair yang sangat panas. Yang ketiga ada erupsi, yaitu pelepasan material dari gunung berapi. Dan yang keempat ada kamar magma atau dapur magma. Jenis gunung berapi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bentuk stratovolcano. Bentuk ini menghasilkan susunan yang berlapis-lapis. Nah, jenis gunung stratovolcano adalah gunung Merapi. Bisa kalian lihat bentuknya itu suatu kerucut yang sangat besar. Bentuk selanjutnya yaitu gunung berapi berbentuk perisai. Untuk bentuk perisai ini tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi. Nah, jenis pegunungan ini berada di Kepulauan Hawaii, dan ini juga termasuk gunung berapi. Jenis gunung selanjutnya yaitu Cinderstone. Jadi, Cinderstone ini tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga membentuk suatu kerucut besar alias raksasa. Kadang-kadang bentuknya tidak beraturan, karena letusan terjadi sudah beberapa ratus kali. Gunung Merapi merupakan jenis gunung Cinderstone ini. Jenis gunung selanjutnya yaitu gunung berbentuk kaldera. Gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk suatu cekungan. Gunung Bromo merupakan jenis gunung kaldera. Jenis gunung yang terakhir ada berbentuk maar. Jadi, gunung api maar ini terbentuk dari letusan berupa ledakan eksplosif yang sangat dahsyat yang terjadi sekali. Nah, jenis gunung ini berada di Jawa Timur yaitu Gunung Lamongan, di Meksiko, dan di Italia. Untuk selanjutnya yaitu tipe letusan atau erupsi gunung berapi. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, ada 7 tipe letusan erupsi gunung berapi. Tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia terbagi menjadi 4 status. Yang pertama, awas, siaga, waspada, dan normal. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki gunung api. Adapun yang tidak memiliki gunung api adalah Pulau Kalimantan dan Papua. Yang menyebabkan erupsi gunung api ada 4. Yang pertama, meningkatnya gempa vulkanik yaitu gempa bumi. Yang kedua, pergeseran lempeng tektonik lapisan bumi karena adanya tekanan pada dapur magma. Yang ketiga, meningkatnya deformasi badan gunung api. Dan yang keempat, adanya tekanan dan sumbatan pada saluran magma.
Itulah yang dimaksud dengan proses terjadinya erupsi gunung berapi. Selanjutnya kita ke gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi itu adalah pergeseran lempeng tektonik, sedangkan tsunami itu akibat dari gempa bumi tektonik yang menyebabkan air menjulang tinggi ke atas. Tsunami di Palu. Begitu dahsyatnya gempa dan tsunami yang menerpa Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. 1000-an orang kehilangan nyawa, 2000-an orang terluka, dan puluhan ribu orang mengungsi. Bencana alam yang menerpa pada 28 September 2018 meninggalkan luka dan duka buat masyarakat Palu Donggala. Banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan, pemulihan korban, dan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak singkat. Alat deteksi tsunami yang rusak akibat ulah masyarakat yang berperilaku vandalisme di Samudra Hindia. Tsunami yang terjadi akibat pergesekan dua lempeng benua ini merupakan salah satu tsunami terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Tsunami ini menewaskan lebih dari 250.000 orang dari 14 negara, serta menenggelamkan puluhan kota yang terletak di pesisir pantai. Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak paling parah dari tsunami ini. Tak kurang dari 170 ribuan korban jiwa berasal dari Aceh, salah satu kota terpadat di Indonesia ini dengan ketinggian ombak hampir mencapai 30 meter. Dan berikut ini detik-detik tsunami di Aceh yang diambil dari seorang turis asal Thailand. Karena pada tahun 2004, negara Indonesia belum memiliki peralatan yang bisa memberi peringatan dini mengenai akan datangnya tsunami. Sehingga pada saat ombak besar dengan cepat melaju ke arah pantai, dan banyak orang-orang tidak menyadari bahaya besar dari ombak tersebut. Planet-planet dalam sistem tata surya terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Jadi, perbedaan antara planet dalam dan planet luar berdasarkan sabuk asteroidnya. Di sini kalian dapat melihat planet apa saja yang termasuk ke dalam planet dalam dan planet-planet yang berada di planet luar. Merkurius merupakan planet yang paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Venus disebut sebagai planet bintang fajar. Bumi salah satu planet yang dihuni manusia, dan Mars dikenal sebagai planet merah yang memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter terkenal sebagai planet terbesar yang ada di tata surya dan memiliki satelit terbanyak. Saturnus dikenal dengan planet bercincin. Uranus satu-satunya planet yang memiliki suhu yang paling dingin. Dan yang terakhir, Neptunus merupakan planet yang jaraknya paling jauh dengan matahari. Perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Ini adalah akibat dari rotasi bumi. Dan yang ini adalah akibat dari revolusi bumi. Kalian bisa membedakannya ya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari yang akan menyinari bumi terhalang oleh bulan. Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari yang akan menyinari bulan terhalang oleh bumi.